Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landini hawa kulinatin sallallahu astaghfirullah wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dzakira wa sanmalifil kutub jami masyayikhi wa malimi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tabarrukam bi fatihatil kitab liannaha ibtida'u kulli amrin dibalin wa khatimatu kulli du'ain mujab wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris sawab. Ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi littafaqquhi fid din ala wafqi muradihi wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qaili man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikri dzakirin wa sahwil ghafilin. Ambil Quran terjemahan. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa mattana bi asrarihi wa anda alaina bi barakatihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu kemarin wasani dukhulu waktu sholat. Sekarang wasalisu taikang kaping telu iku tolabul ma'i goleti nyuprih mencari. Tolabul ma'i mencari air. Wasalisu
Adapun yang ketiga itu thalabul ma'i, mencari air ba'da dukhulil waqti, setelah masuknya waktu. Setelah waktu masuk, waktu sholat, binafsihi, dengan dirinya, au biman, atau dengan orang, udina, memberi izin, sapoman lahu, bagiman, fi thalabihi, dalam mencari air, fayatlubu, lalu mencari, alma, pada air, min rohlihi, warufqatihi, min rohlihi, dari tempatnya, warufqatihi, dan rombongannya. Maksudnya yang ketiga adalah mencari air setelah masuknya waktu. Yang pertama adanya udzur, tayamum itu adanya udzur karena safar atau sakit. Yang kedua masuk waktu sholat. Nah, yang ketiga baru mencari air. Jadi mencari airnya itu harus sudah masuk waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baru mencari air, ya. Jangan sebelum waktu sholat, sebelum masuk waktu mencari. Nah, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi sudah masuk waktu sholat baru mencari air, ya. Baik diri sendiri atau orang lain mencari di sekitarnya, ya, yang telah ia beri izin, mau rombongan mau seorang, coba tolong carikan air sejauh mata memandang, lihat kiri kanan atas bawah di sekitar kita, ya. Di sekitar itu tidak, kalau tidak ada, ya, maka ia harus mencari air di tempatnya dan juga rombongannya, mau mewakilkan kepada seseorang atau sendiri. Faikana munfaridan, dan jika ada kalau sendiri, nadoro hawalaihi, melihat di sekitarnya, minal jihati, dari beberapa arah, al-arba'i, yang 4. Jadi 4 penjuru. Lihat depan, lihat belakang, lihat kanan, lihat kiri, sejauh mata memandang. In kana bimus tawin minal ardi, jika ada ialah di tempat yang rata dari tanah. Jika ia sendirian, maka cukup melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, ya. Itu pun jika ia berada di tempat dataran yang rata, ya.
Fa in kana fiha irtifa'un wa inkhifadun taraddada qadra nadharihi. Jika ia berada di tempat yang naik turun, jurang atau gunung, ya, maka harus berkeliling ke tempat yang terjangkau oleh pandangan matanya. Jadi nggak usah jauh-jauh. Kalau udah tidak ada ya sudah. Itu qadra nadharihi. Fa in kana, maka jika ada fiha dalam ard irtifa'un apa tempat yang tinggi, wan hifadun dan tempat yang rendah, taraddada maka berkeliling berkeliling. Jadi setelah datang waktu sholat maka mencari apa? Mencari air, ya, cari air baik sendiri maupun rombongan. Jadi lihat kiri kanan. Kalau tanahnya datar, tanah datar, lihat kiri kanan. Ataupun di lembah. Kalau tidak ada ya udah. Baru tidak ada air, atau bisa saja tayamum itu airnya ada, jika dipakai untuk berwudu habis atau tidak cukup, itu juga boleh tayamum. Di padang pasir kan persediaan ada banyak air. Nah, kalau dipakai wudu nanti orang pada nggak bisa minum. Nah itu juga boleh tayamum, ya, boleh tayamum. Jadi banyak hal yang menyebabkan kita tayamum. Jadi bukan saja tidak ada air. Air ada, cuma kalau dipakai wudu nggak bisa minum, ya, nggak bisa minum. Nah itu juga boleh untuk tayamum, ya, untuk tayamum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa rajulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardaa aw ala safarin aw jaa ahadum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an lalu tidak kalian mendapatkan ma'an air, fatayammamu maka tayamumlah kalian, ya. Dengan apa tayamum? Sha'idan thayyiba. Sha'idan dengan debu yang baik atau suci, bukan dengan turab, ya, bukan dengan turab. Turab itu tanah. Tapi kalau sha'idan debu, thayyiban suci, debu dalam suci, apa?
tayamum. Ada kan debu dalam suci, oh bertayamum berarti. Ya sa'idan thayyiba, dengan debu yang suci, bukan dengan tanah. Kalau tanah kan turab min turabin, ini mah sa'idan, debu yang suci, ya, debu dalam suci. Nih debu, di atas meja juga ada debu, boleh plok itu, karena yang namanya debu itu bisa menempel di mana saja, ya, tapi syaratnya thayyiban, di tempat yang suci, debu yang menempel pada tempat yang suci. Di knalpot motor gimana? Ya itu makan kotor, nggak boleh. Jadi tidak semua debu, syaratnya debu harus suci. Makanya boleh di tembok, boleh di mana saja boleh, di mobil, di jok mobil, di jok kapal. Pasti ada debunya, ya, ada debunya. Sa'idan thayyiba. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah setelah mendapatkan debu, ya, terus usap mukanya. Bukan faksilu wujuhakum. Kalau di atas, kalau wudu faksilu wujuhakum, cucilah muka, ya, membasuh muka. Beda dengan masaha itu musab, mencuci dengan musab beda, ya. Faksilu wujuhakum, kalau wudu faksilu pakainya, kalau tayamum pamsahu wujuhakum, usap. Jadi kalau musab itu kan padu musab, bukan berarti pakai gosala, bukan faksilu wujuhakum, ya, faksilu wujuhakum, tapi pakai masaha itu musab dengan mencuci atau membasuh muka beda, ya, beda. Jadi tidak sama dengan masaha. Wujuhakum, cuci muka, berapa kali atau berapa anggota tubuh. Tayamum itu cuma dua. Jadi wajah, mengusap wajah, dan tangan, cuma dua. Kalau pada wudhu ada 4, ya, mencuci muka, waidikum ilal marofiki wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh muka, terus mencuci tangan, ilal marofiki wamsahu biruusikum, yang ketiga ngusap kepala, rambut, ya, biruusikum, ngusap kepala. Yang keempat warjulakum ilal ka'bain, ya, mencuci atau membasuh kaki sampai mata kaki. Ada 4 rukun wudhu itu, 4. Makanya diringkas tayamum cuma 2, ya, cuma 2, mengusap muka dan tangan. Jadi itu keringanan, bahkan merupakan kenikmatan dari Allah, supaya kita diberi keringanan, cukup yang dibasuh, tidak 4-4-nya, tapi cukup 2 saja. Itu tayamum. Rukun wudhu kok jadi 6? Aslinya 4. Kok jadi 6?
Yang pertama niat, tentunya niat tidak dimasukkan ke dalam rukun. Yang keenam, tertib juga tidak dimasukkan ke dalam rukun, tidak dimasuk. Tapi Imam Syafi'i niat masuk rukun dan tertib masuk rukun. Jadi jumlahnya 6. 1 niat, 2 mencuci, 3 tangan ilal marofiki, ketiga kepala, keempat kaki. Ulangi, 1 niat, 2 faksilu wujuhakum, 2 wajah, ketiga waidikum ilal marofik, keempat wamsahu kepala sampai kepala. Rambut ada rambutnya. Kalau yang tidak ada rambutnya gimana? Ya padu diusap kepala. Yang namanya kepala ya kepala. Ya, kepala. Usap kepala. Warjulakum, dan yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Jadi harus berurutan. Tidak boleh dari bawah dulu, kaki dulu, tangan atau sakar dewek manawe. Nggak boleh, itu harus berurutan. Makanya rukun wudhu menurut Imam Syafi'i ada 6. Jadi niat dan tertib dimasukkan ke dalam rukun. Itu saja. Jadi ada yang 7, bahkan ada yang 7. Rukun wudhu ada 7. Sama. Mau 4, mau 5, mau 6, mau 7 juga sama. Jangan, loh ini kok beda? Rukun wudhu ada berapa? Ada 7. Apa saja? Benar, ya, benar. Ada berapa? Ada 6 juga benar. 6 benar, ada 5 benar, ada 4 juga. Ada 4, ada 6, ada 7. Kalau 7 itu tadlik. Tadlik dimasukkan ke dalam rukun, nyela-nyelani. Jadi kalau tangannya kotor di tadlik, digosok-gosok, menggosok tangan, kaki. Jadi itu bisa saja kan kalau kotor itu. Atau ada yang lainnya, sebelum wudhu gosok-gosok dulu supaya bersih. Udah bersih baru wudhu. Nah itu ada 6. Jadi tadlik tidak dimasukkan, atau tadlik dimasukkan ke dalam rukun wudhu. Jadi 7. Jadi boleh 4, boleh 6, juga boleh 7. Ya, sama. Nah tayamum itu ada 2, cuma 2, yaitu famsahu biwujuhikum. Bagaimana tata cara tayamum? Ya, tata cara tayamum itu sebagaimana diterangkan oleh beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padribu wujuhakum. Padribu itu doroba. Doroba itu hati-hati. Memaknai doroba padribu, ya, padribu memupuk, nepak, atau apa, menepuk itu doroba juga memukul. Dipukulkan atau menepuk tangannya, menepuk tangan, plek gitu. Jadi kalau doroba kalian menerjemahkan memukul, berarti harus begini, ya, tangannya, pukul lah. Oh, ini nggak boleh. Ya, karena arti doroba itu banyak. Kalau dalam wudhu menepuk, pluk gitu, terus diusap, ya. Nah, terus nepuk lagi, tepukan lagi, ya, menepuk. Arti doroba itu
Kalau di sini menepuk-nepuk, ya, bukan memukul-mukul, padorob-dorob memukul-mukul, bukan memukul, artinya quadribu itu. Jadi artinya banyak. Kayak kalau punya anak sampai 10 tahun belum juga sholat, 4.000 pukul lah. Nah, itu salah. Artinya bukan dipukul, bukan dipukul. Anak 1-7 tahun belum juga sholat, 4.000 maka pukul lah. Itu artinya bukan pukul lah. Emang doroba itu cuma memukul saja? Tidak. Bisa memberikan pelajaran, 4.000 itu bisa menepuk kan begini, tepuk, ya, boleh menepuk, boleh juga memberikan pelajaran, ya, memberikan pelajaran. Berilah pelajaran, 4.000 berilah pelajaran kepada anakmu yang sudah 10 tahun belum juga sholat. Beri pelajaran itu bagaimana? Nah, biasanya kalau jajan, nah nanti kalau nggak sholat tidak dikasih jajan, itu kan memberikan pelajaran. Ayo sholat, kalau tidak sholat, nah, nanti jajannya dikurangi, ya, atau tidak dikasih uang jajan. Nah, itu pelajaran, ya. Atau bisa saja dengan cara apa? Jadi tidak dipukul langsung, habok, ditonjok. Ini juga kata hadisnya harus ditonjok, harus dipukul. Itu keliru, ya, keliru. Seorang perempuan, istri, ya, membangkang 4.000 maka pukullah, habok, ditonyok. Ya, pencenur. Seorang istri yang membangkang bukan dipukul, maksudnya kasih pelajaran. Contohnya uang dapurnya dikurangi, gitu. Karena membangkang, kurangi. Itu kan mendidik juga, memberikan contoh. 4.000 itu sama saja dengan memberikan contoh. Di Al-Quran ada yang diumpamakan seperti nyamuk. Ayatnya apa ayatnya? Allah memberikan contoh, mengumpamakan seperti nyamuk. Nah, itu contoh atau gambaran. Memberikan contoh atau memberikan gambaran. Apa ayatnya? Surat Al-Baqarah. Apa? Ada yang hafal? Nurdin, surat Al-Baqarah yang ada artinya Allah memberikan gambaran, mengumpamakan sebuah nyamuk, seekor nyamuk, bahkan lebih kecil daripada itu. Ayatnya apa? Ayo, pira kudu suruh baca surat ya Al-Baqarah kabeh. Apa ayatnya? Fama fauqaha, ya, baca. Ya,
Lebih keras. Ini suruh baca dari Al-Baqarah. Wa mal ladzina sebelumnya. Ulangi. Yang lain, bukan itu. Mengumpamakan seekor nyamuk bahkan lebih kecil daripada itu. Nyamuk ayo suruh murojaah lagi, nanti nggak bisa. Nggak pernah murojaah. Di awal-awal itu. Ayat 26. Ba'udah innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan. Nggak hafal itu Al-Baqarah ayat ke-26 tidak hafal. Innallaha la yastahi ayyadriba. Yadriba itu doroba yadribu, memukul, tapi artinya bukan memukul. Doroba yadribu ayyadriba, bukan memukul, ya, bukan. Masalah ma ba'udatan, nyamuk. Fama fawqaha, bahkan yang lebih kecil dari nyamuk. Ayyadriba, sebelum dimasuki an, yadribu dari doroba, yadribu, doroba, yadribu. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan. Ayat riba itu perumpamaan, ya, model, contoh. Nah, jadi bukan memukul. Innallaha la yastahi ayyadriba, sungguhnya Allah tidak segan memukul, ya, bukan mukul, tapi membuat perumpamaan perempuan.
perumpamaan seekor nyamuk. Jadi itu kepada anak juga ya, padribu, pukul lah. Anak kecil dipukul, kasihan. Habak memaknai hadis terlalu tekstual, ya, terlalu tekstual. Jadi udah 10 tahun belum sholat dipukul. Ayo mukul kan begini, perut, tonjok, cekok, ya tidak begitu. Jadi pakailah arti yang perumpamaan atau menepuk, ditepak, digebuk atau diusap, itu kan sama, yang penting itu. Jadi kasih pelajaran. Padribu, maka kasih pelajaranlah oleh kamu. Nah, itu bisa memberikan pelajaran dengan cara mendidik, tentunya mendidik. Biasanya dikasih jajan, sekarang tidak. Nanti anak mikir, kenapa saya nggak dikasih jajan? Oh, karena tidak sholat atau apalah didikannya itu. Jadi itu menepuk. Nah, tayamum juga sama, fadribu pada soidan. Jadi soidan thayyib, memukul. Menepuk-nepuk artinya, menepuk-nepuk berarti plak gitu. Untuk ditonyok, jakuk, langsung kan wajah bengep, enggak, ya. Menepuk-nepuk tanah, plak, itu plak, usap, ya, usap wajah sekali, ya. Kemudian nepuk lagi, lihat, tepukan lagi pada tempat yang atau soid dan thayyibah, menepuk pada tempat yang suci, thayyiban, tempat yang suci, debu dalam suci, plok. Nah, lihat dari sini, ilal langsung ke pundak, ya. Nah, itu yang pertama. Kalau menurut ini hadis, ya, jadi langsung dari ujung ini, ujung jari atasnya sampai pundak, sampai kelek, terus ke bawah, plek. Ini jangan diusap. Kalau diusap nanti habis karena mengandung debu. Jadi dari sini pundak, kelek. Nah, ya, ininya kan enggak, karena ada debunya. Satu. Terus usap lagi, ya, usap. Udah. Ya, itu yang pertama. Ada yang dari sini ke pundak, ada juga yang kedua dari sini ilal mirfaqaini. Ilal mirfaqaini itu sampai sikut, sampai sikut. Nah, ya, itu yang kedua. Yang ketiga sampai pergelangan. Ada yang sampai pergelangan saja. Perempuan kalau dibuka kabeh, kelek, nah, ya enggak, cukup sampai pergelangan tangan. Nah, udah. Dipraktis dan ekonomi. Bangunkan, nanti nggak tahu tata cara tayamum, ya. Bagaimana coba tayamum? Praktek tayamum. Bagaimana Pak? Cara tayamum. Adam, tayamum bagaimana? Cara tayamum. Nggak tahu, karena tidur. Lihat,
Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum, musab wajah, tepukan atau jangan dipukulkan. Turab bukan kepada tanah tapi debu. Soidan itu debu. Plek. Nah, plek. Musab wajah. Terus pukulkan atau tepukan lagi. Plek. Ini. Yang kanan dulu. Boleh langsung pundak. Boleh sama sikut atau boleh cuma sampai pergelangan tangan. Set. Nah, itu. Jadi yang kanan dulu sekali, baru yang kiri. Dari sini, nah, dari sini. Jadi cuma 2. Itu tayamum. Madam tidur, ya. Udah bisa praktek tayamum, pakai debu, juga soidan thayyiba. Soidan thayyiba itu dengan debu, bukan turab, bukan dengan tanah. Nanti kalau dengan tanah, meduk tanah rawu, plok. Nah, itu terus rawu deui, ya. Langsung dipakai ke tangan. Jadi ya itu. Jadi bukan dengan pakai tanah, tapi pakai debu. Soidan thayyiba, debu dalam suci. Itu artinya tayamum, ya. Tayamum. Dan itu saja, mudah-mudahan apa yang kita kaji barokah, manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na alladzi yanfa'una wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina wa nafa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una rabbi wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina rabbana anfa'na bima bi'allimna alladzi yanfa'una rabbi wa faqih lana lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.